nih, Dan? Iya. Lu udah kering, mau ngerampok, mau nyopet nih. Nah, gimana? Sekarang kita minum aja. Udah lama nggak minum. Kalau gua pusing nih. Minum? Minum kemana? Minum di warung sana. Minum lagi. Gak boleh tuh. Nah, tuh. Sini. Kenapa, Bang? Kenapa? Sini lo. Ini bagi duit. Punya duit, Bang. Punya duit. Bang, bohongin gue. Aja. Susah amat sih. Nih, bang, mau gua kepret lo. Nih. Jalan. Lumayan nih buat tambah nih. Don, ngapain lu berhenti? Lihat apa lo? Dan. Gua kayak ngeliat si Franky, Dan. Di sono lo. Mana? Mana sih ah? Iya beneran. Loh, Coba aja lo. Agak nggak ada. Udah. Ayo jalan. beneran. Agak, ayo. Hatiku mencari cinta ini sampai ku temukan yang sejati, seorang yang ku cinta. Oh, kini ku menemukanmu di ujung waktu, ku patah hati sampai akhir sang waktu, kita bersama untuk selamanya. Gimana ya? Mama juga bingung, Dam. Sista, menurut kamu gimana? Aduh, apalagi Sista, Mas. Pusing. Allah Subhanahu wa Ta'ala punya rencana apa ya, Ma? Di hari yang sama, Adam punya dua pilihan. Terus Adam harus pilih yang mana, Ma? Dua-duanya sih mendatangkan rezeki buat kamu, Dam. Tapi kan kalau jenazah cash and carry, mah. Sista, astagfirullahaladzim. Tapi menurut hati kecil kamu gimana, Dam? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi, Bang. Saya mau nanya alamatnya Pak Franky. Di mana ya? Mau ngapain lo ke sono? Pak Franky sakit, butuh pertolongan. Abang mau sekalian jenguk nggak? Ntar aja. Kalau dia udah mati, baru gue nengokin. Bang, kalau nggak gini aja. Abang tunjukin arah rumahnya Pak Franky deh. Oh, nih, lu belok sono, ke kiri lagi, lu cari rumah paling jelek. Itu rumahnya. Makasih ya, Bang. Ya, sama-sama. Aduh, bang. Gak apa-apa kan, bang? Ayo, bangun, pelan-pelan. Nggak apa-apa. Malah justru bahagia kok. Kok bahagia sih, bang? Lagi pakai nanya. Udah tahu tadi teriak, aduh. Nih, megang ini nih, sakit. Iya, maaf ya, bang ya. Soalnya tadi tuh saya nggak fokus nyetirnya, lagi teleponan sama teman saya, bang. Ini nih, kagak boleh ngelapor sambil nyetir. Bahaya. Gak pernah apa dengerin di TV. Dengerin radio, bang. TV ditonton. Buset, pakai ngajarin. So tau gak sih lo? Si Bang. Hai, Neng. Bang, ini pacar saya, Bang. Emang kalau pacar kamu kenapa? Kenapa ya, Bang? Ngeri ya. Sini. Lu mau jadi sok pahlawan depan cewek? Lu
Ampun. Ampun. Mas nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa kok. Tolong! Tolong. Emang gue apain lo? Ngapain lu? Itu. Mending lo pacaran sini gratis, kagak suruh bayar. Dari ciri-cirinya bener rumahnya. Sista, coba kamu cek sana. Nggak mau, Mas. Nggak nurut disuruh kakaknya sih. Rumahnya suram, takut. Papa takut. Mas lihat aja sendiri, suram begitu. Assalamualaikum, Bu. Maaf Bu, Ibu bisa keluar sebentar Bu. Saya takut salah rumah. Ibu yang mau keluar. Kania, Tante, ada apa nih? Ini Bu Adam, dia nabrak gerobak saya sampai kejengkang. Makanya mengenai handphone. Pokoknya Mbak harus ganti rugi nih, ya. Nanti saya hitung kerugiannya. Saya mau dagang dulu, mau ngider. Sabar, Pak, sabar. Kan begitu Bu, namanya saya kerja kan. Hati-hati ya, Pak ya. Ya, mobil kagak dipinggirin. Gua nabrak. Sabar, Pak, sabar. Gedek aja. Lain kali hati-hati ya, Kania. iya Tante. Tadi tuh Kania nyetirnya nggak fokus. Emang Kania mau kemana sih? Kania mau ke rumah Tante, mau ketemu sama Adam. Ke rumah Tante. Ketemu Adam. Adamnya pergi. Kemana Tante? Ada orderan jenazah. Adam masih ngurusin jenazah Tante. Adam tuh udah diterima kerja. Nah tadi pagi pas mau berangkat, tiba-tiba ada yang nelpon minta bantuan Adam. Bang. Apa? Abang belum bayar, Bang. Gua ngutang dulu. Besok baru gua bayar. Di sini nggak bisa ngutang, Bang. Ya. Apa lu bilang? Kalau gua nggak mau bayar, lu mau apa? Hah? Jangan, Bang. Mau gua hancurin semua warung lu ini? Mau nggak? Lu belum tahu siapa gua ya? Kenapa, Dan? Ya ada apa nih? Kenapa, Dan? Ini si Cungkring. Berani-berani yang larang gua ngutang di sini. Apa? Kita nggak boleh ngutang. Mau gua hancurin warung lo. Makanya lo jangan macem-macem sama kita nih. Trio kucing. Lah, kenapa harus tidur kucing? Kagak ada seram-seramnya. Wah! Pakai pikiran lu. Hah? Lu ngomongin trio-trio segala. Cepat keluar. Yaudah. Yuk. Ingat ya, lu masih punya urusan sama gua. Ngerti lo? Dasar preman kampung gitu. Ya, terus akhirnya Adam milih bantuin orang itu daripada berangkat kerja. Astaga, Adam. Ya udah deh, Tante pulang dulu ya. Kamu jadi ikut ke rumah nggak? Nggak usah Tante, Kania mau pulang aja. Soalnya Kania mau langsung telepon Adam. Ya udah, Tante duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Tante. Bang Adam! Bener-bener. Bang Adam makasih ya udah mau datang ke sini. Iya, Bu. Udah semalaman suami saya kayak gitu terus. Ibaratnya mati segan hidup pun tak mau, Bang. Astagfirullahaladzim. Ini istrinya Bang Adam. Istri. Bukan, Bu. Ini adik saya. Oh, adiknya ya. Kapan nikah? Belum kepikiran, Bu. Masih mau fokus kuliah. Yaudah, kalau gitu kita cepetan masuk yuk. Jangan kelamaan ngobrol di luar. Sebentar, Bu. Sebentar. Ada telepon. Sebentar ya, Bu. Assalamualaikum, sayang. Waalaikumsalam. Sayang, kamu tuh gimana sih? Harusnya kan kata mama kamu itu udah masuk kerja kan hari ini. Tapi kok malah mau ngurusin jenazah lagi sih? Iya, ini baru sampai, tapi belum jadi jenazah. Maksudnya? Masih sekaratul maut. Hah? Maksud kamu belum meninggal gitu? Iya, sayang. Makanya ibunya bingung harus kayak gimana. Sayang, aku kesana ya. Hah? Ngapain?
Ya nggak ngapa-ngapain, pengen kesana aja kan kayaknya seru gimana gitu ya. Duh, keburu lewat deh nih. Iya Bu. Yaudah sayang, kamu kesini aja. Tapi jangan ngeribetin. Iya siap, pokoknya nggak ngerepotin. Ya udah, kamu share location ya sayang. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bawel. Ayo, mari. Ayo. Wah. Bu, Ibu udah bantu Bang Franky untuk mengucap kalimat Allah. Saya nggak ngerti. Saya nggak tahu apa-apa, Bang. Mas, sesiap-siapnya kita menghadapi kematian, tapi kita nggak pernah tahu apa yang kita alami saat Kartu mau. Itu siapa, Bu? Itu teman-temannya Bang Franky. Mereka yang ngajak-ngajakin Bang Franky jadi orang nggak bener. Sampai saya pun terpengaruh sama kehidupan Bang Franky. Suruh masuk aja, Bu. Saya nggak mau mereka ada di sini. Saya mau di saat-saat terakhir yang ada di sisinya Bang Franky itu adalah orang-orang baik. Maaf nih Bu, tapi kalau menurut saya, siapa tahu justru Bang Franky bisa membantu teman-temannya untuk menuju kebaikan. Tapi kalau mereka bikin rusuh gimana? Buka pintu. Franky, kalau kagak gua hajar nih. Mas, mendingan nggak usah deh. Nanti keadaan jadi nggak kondusif. Ya. Udah Ibu tenang aja, insya Allah nggak ada apa-apa. Biar Mas Adam yang buka. Hati-hati. Sebentar. Siapa lu? Saya Adam, Bang. Widih. Model beginian nih, pasti dompetnya tebel. Kalau masalah itu mah gampang tahu. Lu ngapain di sini? Sabar, Bang. Sabar. Saya di sini mau bantuin Bang Franky untuk melewati sakaratul mautnya. Tolong ya, kalian jangan bikin rusuh sekarang. Ah, agak Bu. Justru kita mau nolongin si Franky. Ya, Bu. Wah, pasien kita banyak nih. Lumayan. Mas. Udah tenang. Son, kita itu bantuin Franky dulu. Ntar kalau udah baru. Bisik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kania, Sista. Iya. Bu, maaf, itu teman saya. Saya kenal suaranya. Biar saya aja. Bang Adam tunggu di sini dulu ya. Baik, Bu. Waalaikumsalam. Maaf Bu, Adamnya ada di dalam. Kebetulan tadi saya udah janjian sama Adam. Tasnya bagus. Branded. Original. Beli di online shop mana? Oh, ini kebetulan beli di luar negeri Bu, bukan di online shop. Beli di luar negeri ya? Berarti kaya. Adamnya ada di dalam Bu. Ada. Kayaknya udah ditunggu dari tadi. Ya silakan masuk. Ya Bu, ini sih. Wih. Wah, artis ibu kota nih, Bos. Mau ngapain lo? Bang Adam ini yang mau nolongin Bang Franky, Bang. Dia dari yayasan yang biasa nanganin hal-hal kayak begini. Ah, kalau masalah itu mah kita juga bisa. Iya, justru kita-kita ini yang dibutuhkan Franky dalam keadaan saat ini. Iya benar. Astagfirullahaladzim.
gedek banget gua. Kalau bukan cewek aja gua gedik nih. Ngapa sih bang ngedumel baik? Beli goyang-goyangin segala gerobak. Itu gua udah sayang-sayang gerobak. Pakai ditabrak. Berarti gerobak abang minta dibetulin, dirapihin. Gerobak udah buluk, masih dipakai aja. Iya. Begul kalau ngomong enak banget lu. Bang, lagian juga kenapa abang nggak minta ganti rugi aja tuh langsung sama orangnya? Itulah permasalahannya. Gua mau minta ganti rugi, tapi gua lupa nahan KTP atau STNK-nya dia. Terus memangnya siapa yang nabraknya? Kayaknya sih ceweknya Adam tuh. Hah? Gampang kalau gitu bang. Abang ke Adam aja, bilang minta gantiin gerobak abang. Buset. Lah, ide lu good morning banget ini. Iya. Morning cemerlang kali. Lah, iya maksudnya. Buset, begul. Kagak nyangka pintar banget lo. Saya bang. Pinjam. Bang, lagi pakai itu tadi habis servis motor. Berapa total biayanya? Sama gue juga pengen nyatet, minjem doang. Apaan aja kerugiannya nih yang bakal diganti, begitu. Betul, lu pelit banget sih sama temen. Bro, sekarang mau lo apa? Lu masih mau hidup? Atau cukup sampai di sini aja? Lu mau apa? Haus tuh. Ambilin air. Nih. Bukan itu. Bukan. Pak. Taruh itu, taruh. Astagfirullahaladzim bang. Jangan bang. Bukan begini cara untuk menolong Bang Franky bang. Halo. Berani? Sini maju. Wah bisa dong. Ya Allah, tolong Bang jangan bikin rusuh. Kasihan Bang Franky. Istighfar bang. Istighfar. Daripada kita ribut-ribut, lebih baik kita menuntun Bang Franky untuk mengucapkan La ilaha illallah. So tau lo. Sebenarnya abang itu bisa nggak sih nolongin Franky? Franky kan nggak bisa baca-bacaan kayak gitu. Kalau membunuh sih bisa. Astagfirullahaladzim. Bang, kita semua mungkin hafal bang. Tapi jangan pikir untuk mengucapkan La ilaha illallah semudah di saat kita masih hidup. Di saat kondisi kita sama seperti Bang Franky sekarang, belum tentu kita mudah mengucapkannya. Sakaratul maut itu sakit, Bang. Lebih sakit dari apapun yang pernah Abang rasakan di dunia ini. Di saat Abang tertusuk pisau, Abang masih bisa berteriak. Tapi di saat sakaratul maut, tidak ada lagi kesempatan untuk berteriak, Bang. Karena rasa sakit yang teramat sangat.
Bang Franky, kita coba lagi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dam, kira-kira gue ngalamin kayak Dam kayak si Franky. Gue takut gue banyak dosa. Kalau soal itu saya nggak tahu, Bang. Ngaca aja sekarang kelakuan kalian gimana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, kata warga sekitar, air di masjid kampung ini udah 2,5 tahun nggak nyala. Jadi kita nggak bisa mandiin di sana. Astagfirullahaladzim. Masa sih? Sebelum kesini tadi, gua numpang kencing di sana, masih bisa. Begini aja, Bang. Kita memandikan jenazahnya Bang Franky di sini aja. Nanti setelah itu kita sholatkan di musola. Bang, emang warga di sini ngizinin kalau Bang Franky disolatin di sana? Apa hak mereka untuk tidak mengizinkan? Maaf, Bu. Bang Franky Islam kan? Di kolom KTP sih Islam, Bang. Terus belum pernah pindah agama? Boro-boro, Bang. Ilmu agama Islam aja taunya cuma sedikit. Apalagi agama lain. Buta, Bang. Ngapain juga pindah agama? Nah, kalau gitu kita nggak usah takut, Bu. Sudah kewajiban kita dan warga di sini untuk mengurus jenazahnya Bang Franky. Termasuk memperbolehkan menyolatkan di musola. Sista, urus izin pemakaman ya. Ajakan dia. Iya. Ayo, Bang. Bantu saya. Semasa hidupnya, Franky sangat-sangat merasakan warga. Bersama rekan-rekan premannya itu, seluruh penghuni kampung ini dibuat resah. Nggak tenang dengan segala tindakan mereka. Maksudnya nggak tenang gimana ya, Pak? Ya, macam-macam, Neng. Malak, berantem, menggodai perempuan lain, bahkan suka iseng terhadap istri orang. Astagfirullahaladzim. Makanya saya yakin benar, mana ada warga di sini mau mengurusi jenazah Franky. Kalau semua nggak mau ngurusin jenazahnya Bang Franky, emang nggak takut apa satu kampung ini dosa semua? Loh, kok malah nyalain warga saya? Ya gimana pun kan Bang Franky itu seorang muslim. Ya, tapi kan dengan kelakuannya kayak gitu, memang masih pantas disebut muslim. Pak, urusan akhlak dan dosa dia selama di dunia, itu yang menilai Allah, bukan kita. Nah, kita kewajibannya itu untuk mengurusi jenazah saudara kita yang beragama muslim. Gak nyangka ya, adiknya pinter juga. Pasti Adam yang ngajarin. Makin cinta deh sama Adam. Benda ini nih, begitu banyak kenangan gue sama Franky. Dia selalu menyelamatkan gue dari kematian. Dengan golok ini nih. Seandainya gue bisa ngulang waktu, gue pengen jadi preman sukses. Supaya gue bisa ngebantu si Franky untuk berobat. Biar dia nggak mati dengan cara seperti ini. Kita minum aja lagi yuk, daripada kita sedih-sedih gini. Apa maksud lo? Biasa itu. Astagfirullahaladzim, Bang. Maaf nih, Bang. Daripada melakukan hal yang tidak berguna dan jelas-jelas mendapatkan dosa, lebih baik abang-abang ini bantuin Bang Franky. Franky hidup lagi? Terus, apa nih yang kami bisa berbuat untuk nolongin Franky? Apa kita harus membunuh? Serem amat, Bang, pakai bunuh-bunuhan. Lagian kalau abang bunuh orang, Bang Franky nggak tenang loh di sana. Gimana maksud lo? Begini, maksudnya gini, Bang. Maksudnya Bang Franky nggak akan tenang matinya kalau abang-abang ini masih berbuat dosa. Udah, saya
ralat. Terus, apa nih yang kami bisa perbuat untuk nolongin Frankie? Alhamdulillah. Begini bang, jenazahnya Bang Frankie butuh tempat untuk disolatkan. Pokoknya saya nggak mau gali kubur buat dia. Ah, kenapa nggak mau? Dia pernah godain istri saya. Godain gimana, Mas? Dia pernah ngirim gambar love di status Facebook istri saya. Lagian, dia tuh perusuh di kampung saya. Saya nggak mau ngianatin kampung saya. Mau dibayar berapapun, saya nggak mau. 1 juta? Nggak mau. Kalau cash? Nggak sudi. Tuh kan, Neng. Apa saya bilang tadi? Biasanya sih yang paling berat itu dosanya pemimpinnya. Nah, kan Pak RT pemimpin di kampung ini. Lah, kok bisa? Tapi kan saya sudah mau nganterin ke sini. Masa nggak masuk hitungan? Ya elah, Pak RT nganter doang. Ya kalau itu sih terserah Pak RT. Toh kita juga nggak rugi. Tapi yang jelas, tanggung sendiri akibatnya kalau masih membiarkan warganya melakukan aksi cuek. Sis, kalau misalnya nggak ada yang mau gali kubur gimana dong? Ya udah, Sista juga bisa kok gali kuburannya. Hah? Yakin? Yakin, Kak. Itu kan udah kewajiban orang yang masih hidup dan hak orang yang sudah meninggal. Harus diperjuangkan. Oke, kuburan Frankie siap digali. Ini nih, kalau jadi mantunya RT. Pokoknya jenazah si Frankie nggak boleh disolatin di musola sini. Iya bang, jangan mau. Saya dendam banget sama dia. Waktu itu aja saya dipalakin sama dia. Nah, makanya kenapa masih mau disolatin di sini? Pokoknya nggak boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gua boleh nggak numpang nyoletin teman gua si Frankie di sini? Boleh nggak? Tuh bang, iya bang, boleh banget bang. Mari bang, sekalian saya beresin musola sini bang. Mari bang, mari. Katanya tadi pertahanin. Ngapain lo bisik-bisik? Mau gua beri nih? Sudah. Ya bang, boleh bang. Ayo, mari bang. Ya. Nih, makan. Skak-ster. Wah, baru amat lu. Skak-skak, ster-ster. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, asik banget kalian main catur. Bukannya pada ke masjid malah main catur. Ngapain sih Pak RT ke masjid? Kok ngapain? Hah? Awas lo, kalau kalian nggak nurut, saya nggak akan kasih surat pengantar perpanjangan bikin KTP nanti. Ngancam ya. Nah iyalah, waktu sholat kalian main catur. Ayo, sholat ya. Ayo. Udah. Gimana kalian? Wajib. Akhirnya Bu, itu orang bisa meninggal juga lu. Dulu waktu masih hidup lu seenaknya aja nggak bunuh orang. Sudah aman Bu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Pelan-pelan, Pak. Pelan-pelan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya. Ya udah Pak, nah, sekarang kita ambil wudhu dulu ya. Emang kita harus banget ya wudhu? Nah iya tibang nyolatin si Frankie doang. Emang sholat beneran apa? Emang ada sholat bohongan ya?
Ya ini kayak begini. Bukan kalau sholat yang beneran itu nunggu ajan dulu baru sholat. Sholat apa gitu ya? Begini bang, nggak ada yang namanya sholat beneran atau bohongan. Yang ada itu sholat fardu, sholat wajib, atau sholat sunnah. Lah, begitu bang maksud saya. Cuman saya kurang detail doang tuh buat ngeceritain ya. Iya Bang Adam, Pak RT. Jujur saja nih, kita ini udah lama nggak sholat, apalagi wudhu. Ya jelas aja kita lupa caranya tuh ya. Ya udah, iya. Saya jelasin sedikit lagi. Kalau sholat fardu bener kata abang. Sholat wajib, nunggu azan baru kita sholat. Kalau ini kita mau menjalankan sholat jenazah, termasuknya sholat sunnah. Ngerti ya bang? Iya. Ya udah sekarang kita ambil wudhu bang biar cepat. Ayo dah. Oke. Tapi sebentar saya lupa. Nanti selesai wudhu, pinjem baju koko sama sarung ya bang, sama pengurus musola. Lah, emang kita nggak benar baju nih? Udah keren begini ya? Keren begini. Masa mau sholat pakai pakaian seperti itu? Ah, Pak RT ada-ada aja lagi. Iya nih, udah biasa Pak RT ya. Ngaca lu pecah dah tuh kaca. Aja lu sirik banget. Lu banyak begadang sih. Pak RT. Pak RT mau ngojek? Ya, makasih. Terus? Kelihatan tampangnya serius banget. Lagi nyari apa Pak RT? Saya lagi nungguin bidadari. Bidadari. Ya elah Pak RT. Emang hayalnya ketinggian. Ntar kalau jatuh sakit. Iya. Tapi ngomong-ngomong, bidadari siapa? Jadi pengen tahu. Buset, bau tapi lo. Buset deh. Mulut lo lebih bau. Isma, jangan-jangan bidadari yang dimaksud Pak RT mamanya Adam. Ya kan? Pakai malu-malu meong. Sampai merah gitu dirinya. Bukan main Pak RT, gerakannya cepet banget. Kayak mobil busway. Tapi gue yakin sih, Mama Adam pasti nggak mau. Pak RT, asal Pak RT tahu aja, tadi tuh Mama Adam udah lewat di mari, baru pulang dari pasar. Kacian deh, kacian. Sok tahu kamu. Saya ini lebih tahu schedule-nya dia 24 jam. Gila coba itu. Kok bisa tahu begitu ya? Emangnya Pak RT tahu nih kalau schedule sore ini Mama Adam di mana? Ya tahu lah. Hari ini dan setiap sore dia itu pasti lewat sini karena ada pengajian di masjid. Makanya saya tunggu di sini. Widih. Cakep Pak RT. Tahu aja Pak RT. Kita aja yang sering mangkal di sini malah kagak tahu schedule-nya Mama Adam. Alah, detektif sama dia. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Pelan-pelan bang. Baik Pak RT. Ya. Pemakamannya sudah bisa kita mulai. Sudah. Ayo bang. Angkat. Aduh, berat banget ini, gimana ini? Aduh. Mas Adam. Aduh, nggak masuk-masuk nih. Lubangnya kekecilan. Nggak mungkin. Ini udah diukur. Saya yang nyuruh gali tadi. Jenazahnya kena azab ini. Nggak diterima di bumi. Aduh, udah, tobat. Allahu Akbar. Tenang, jangan panik. Ya Allah bang, mantas aja nggak masuk. Itu kaki abang tuh ngeganjel. Kaki abang minggir. Iya. Aduh, sorry banget ya. Maaf ya. Frankie, begitu amat nasib lo Frankie. Ayo. Angkat. Ayo.
Ada-ada aja ini. Hampir saja Dinaja ini masuk TV nih. Pak RT. Sini Pak RT. Pak RT, nih Mama Adam tuh biasanya kalau mau pergi ke pengajian itu lewatnya sini. Iya. Kalau mau ke pasar baru pangkalan yang sebelah sono. Bener Pak RT. So tahu kamu. Ya nggak percaya kalau dibilangin. Ntar dikit lagi biasa dia lewat. Iya. Ah itu dia. Saya bilang juga apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak RT semuanya. Iya, waalaikumsalam. Neng mau pergi pengajian ya? Iya Pak RT. Nah, nanti kalau sudah habis dari pengajian, Neng ada acara apa lagi? Nggak ada acara apa-apa Pak RT. Biasanya tuh kan kalau di pengajian kan suka nggak ada makanannya kan? Pasti lapar dong. Maksudnya Pak RT? Ah Pak RT goceknya kelamaan. Langsung tembak aja. Maksudnya tuh Neng, saya pengen ngajakin si Neng makan nasi goreng yang baru buka di situ tuh di depan kampung kita itu. Duh, makasih banget tawarannya Pak RT. Tapi maaf, saya mau makan di rumah sama anak-anak. Oh gitu. Iya. Yaudah deh, nggak apa-apa. Masih banyak jalan menuju Roma kok. Permisi dulu deh semuanya ya. Saya mau ke masjid dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana? Dicuekin. Emang enak dicuekin. Cinta bertepuk sebelah kaki. Sebelah tangan. Lagian juga Pak RT kagak elit banget sih. Masa awal PDKT ngajak makannya nasi goreng. Barangkali almarhum memiliki hutang kepada bapak-bapak yang ada di sini. Jika ada, mohon hubungi keluarga untuk bisa cepat diselesaikan. Si Prengki punya utang mau ke Gopeng. Hutang apa, Bang? Dulu nih ya, waktu gua nyolong sama dia, bagian gua tuh nggak dikasih. Berarti kan dia punya utang sama gua. Begini Bang, hutang yang abang sebutkan itu bukan hutang yang baik. Kenapa? Karena berasal dari pekerjaan atau perbuatan yang tidak baik juga. Coba saya tanya, mencuri baik apa enggak? Tidak. Udah deh Dan, bebasin, ikhlasin, biar Prengki ntar masuk surga. Bener kan Bang Adam? Yaudah, yaudah, gue bebasin, gue ikhlasin. Makasih ya, Bang. Iya, Bu. Iya, Bu. Pada dasarnya semua umat muslim pasti akan masuk surga. Tapi tidak ada yang bisa menjamin apakah langsung masuk surga atau lewat neraka dulu. Semua tergantung dosa dan berat timbangan amal baik buruk setelah dihisab. Dam, kamu tahu nggak sih? Tadi tuh sebenarnya kesini aku tuh pengen marah sama kamu. Marah kenapa? Ya soalnya kata mama kamu nolak buat kerja kantoran. Kok nggak jadi marah? Ya karena apa yang udah kamu lakuin hari ini bikin aku bangga banget sama kamu. Masa sih sayang? Iya, hari ini itu kamu udah ngelakuin semuanya dengan baik dan kamu tahu banyak hal. Makanya aku bangga banget sama kamu. Jadi mau marah nggak? Untuk hari ini disimpan dulu ya, kan masih ada besok buat cari kerja lagi. Masuk ya? Yuk. Astagfirullahaladzim. Tania, nanti dulu. Masa gandeng tangan aja nggak boleh sih sayang? Begini sayang, kita kan belum ada ikatan apa-apa. Nanti kalau udah saatnya, pasti lebih indah. Makanya, buruan dong kamu ngelamar aku. Insya Allah. Masuk. Yuk. Woi Parno, mana nih bir 7 botol? Ah, kagak tahu tenggorokan kering apa ini? Gak ada bang.
kami gak jual bir, Bang. Apa lu bilang? Di sini nggak jual bir? Benar-benar norak di warung. Warung cemen, plastre lo. Udah, tutup aja dah. Masa warung kagak jualan bir, kagak asli tahu. Makan tuh. Kenapa lo? Lo lihat apaan sih? Sampai kayak gitu banget lo. Dan ada prank. Ada Frankie Dan. Son, Mana? Ngaco aja lo. Frankie udah mati tahu. Mas Parno, beli gula biasa. Neng Sista, ya ntar ya, Neng. Bening juga. Amin. Buat dia Amin. Apaan? Buat dia kan duda tuh. Apa dia tuh? Neng. Lu ngapa? Apa, Neng? Neng. Kenapa lo? Kalian semua harus bertobat. Jika kalian tidak bertobat, maka aku akan mendatangi kalian. Gimana caranya bertobat? Suruh tobat kita deh. Son. Lu ngapa? Lu kenapa? Bang Frankie meminta saya untuk memberitahu kalian supaya kalian bertobat. Kalau kalian tidak bertobat, Bang Frankie akan terus mendatangi kalian. Gimana nih? Seru. Gimana nih? Gua bayar utang dulu. Lu punya utang ayo. Utang dia nih. Utang apaan dia tuh? Gua minta maaf ya tadi ya. Tadi gua udah kacak-kacak warung lo. Maafin gue. Dan. Gua cabut dulu dah. Mana lu? Dan. Lu mau kemana? Gua mau ke masjid. Gua mau tobat. Hah? Lu ikut nggak? Lu mau tobat? Udah kalau nggak mau nggak apa-apa. Pak ikut. Ayo, kamu yuk. Bang Adam, izinkan saya mau berterima kasih sama Bang Adam karena sudah mengurus pemakaman suami saya. Gak usah berterima kasih, Bu. Walaupun semasa hidupnya Bang Frankie bersikap tidak baik, tapi sudah kewajiban sesama muslim untuk saling tolong-menolong. Untuk biaya jasa pemakaman suami saya, Udah. Untuk biayanya, biar kita aja yang bayar. Ya. Iya. Meskipun Frankie seperti itu, kita tetap solid sama dia. Bener tuh Bang. Semenjak Frankie sakit sampai meninggal kan nggak bisa nyopet lagi. Ibu kan nggak punya duit, nggak punya penghasilan akhir-akhir ini. Udah dah, aku yang bayar aja dah. Masih ada duit kok. Ini Bang, nih sama dompet-dompetnya nih. Kalian itu preman ngondek ya? Tampang sangar tapi dompet ibu-ibu. Ini kan jerih payah kita di pasar. nyopet. Ya Allah. Bang, dalam kondisi Bang Frankie seperti ini, kok masih sempat-sempatnya nyopet? Begini ya Bang, saya memang membutuhkan uang tersebut. Tapi kalau Abang bayar dengan hasil perbuatan yang tidak baik, saya nggak menerima. Tapi saya masih belum bisa bayar, Bang. Bu Frankie, udah nggak usah dipikirin soal biaya pemakaman. Saya ikhlas kok menolong Bang Frankie. Dermawan banget sih jadi orang. Padahal butuh duit juga. Benar, Bang Adam? Enggak, Bu. Makasih ya, Bang Adam. Saya nggak tahu lagi gimana caranya membalas kebaikan Bang Adam. Sekali lagi, terima kasih Bang Adam. Iya, Bu. Ya udah, Bu.
Kalau gitu kita pamit pulang dulu ya, Bu. Iya, terima kasih ya kalian sudah membantu saya. Sama-sama. Terima kasih Adam. Lu udah ngebantu sohib gua. Iya Bang Adam. Bang Adam, kalau ada apa-apa bilang aja ke kita ya. Iya. Kita tanggung beres. Terima kasih Bang. Tapi saya minta pertolongan sama Allah SWT aja. Yang jelas-jelas mau kapan dan dimanapun selalu ada buat saya. Ya udah Bu, saya permisi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Alhamdulillah, akhirnya ya Mas, Bang Franky bisa dimakamkan dengan lancar. Iya, alhamdulillah. Tapi sia-sia dong kerjaan kita kalau ujung-ujungnya nggak dibayar. Astagfirullahaladzim. Mulut kamu ya sembarangan. Kok sia-sia? Gini. Kan kamu tahu sendiri, itu bukan uang halal. Bener kan? Iya. Kita nggak boleh terima uang haram. Lagian, Ibu Franky kan nggak kerja. Mas Adam ikhlas, bantu nggak dapat imbalan. Tapi gimana dong Mas? Kan pemasukan kita itu nggak ada sama sekali. Tapi sekali ada orderan, malah nggak dibayar. Yang namanya hidup itu jangan banyak ngeluh, banyak berdoa dan berusaha. Insya Allah, Allah SWT akan kasih jalan. Amin. By the way, kalian ini belum pada makan dong. Gimana kalau kita pergi makan aja? Bener kamu sayang. Kamu nih lapar nih, jadi sewot, ya kan? Tahu aja nih. Mau makan di mana? Di mana ya enaknya? Cari deket-deket sini aja ya. Warteg kek. Kamu ikut sama kami? Iya. Ya udah. Yuk. Semangat dong. Iya. Toprak! Toprak! Aduh! Ya ampun, kok abang lagi sih, Bang? Astagfirullahaladzim, Kang Daus. Nek! Lu lagi nabrak gua. Sehari 2 kali lu nabrak. 2 kali? Iya sayang, soalnya tadi pagi tuh aku nabrak abang ini juga. Astagfirullahaladzim, sayang kamu ya. Maaf ya Bang Daus. Lu sih nggak salah, Dam. Nih, yang salah. Neng, lu bunuh aja sekalian gua. Bunuh, nggak apa-apa. Istighfar Bang. Bang, maafin saya ya Bang ya. Sekali lagi saya minta maaf banget. Neng, sebetulnya lu dendam apa sih sama gua? Hah? Kalau lu emang demen sama gua, lu bilang. Hah? Bukan berarti gua nggak mau, tapi emang gua nggak tahu. Hah? Kalau begini caranya dong. Iya, udah deh. Udah, kasih. Sayang, kamu yakin mau makan itu? Makan dong, kan kamu yang pesenin. Iya, tapi sambalnya nggak sebanyak itu juga. Loh, banyak amat. Siapa yang nuangin? Kamu lah. Dari tadi makanannya dateng ke sini, terus kamu bengong, terus kamu nyendokin sambal dan ada sebanyak itu. Udah ganti aja deh. Nanti perut kamu meledak loh kalau mau makan itu. Minta nasinya aja. Tuh, makanya Mas, kamu mulu sih. Bu, maaf Bu. Minta nasinya aja ya? Oh iya, nggak pakai ikan. Gak usah nasinya aja. Ini masih ada lauknya. Emangnya kamu bengongin apa sih sayang? Makasih Bu. Aku lagi kepikiran sama jenazah-jenazah seperti Bang Franky. Kasian ya. Iya aku juga kepikiran deh. Gimana ya kalau misalnya tadi tuh warga bener-bener nggak mau ngurusin jenazahnya Bang Franky. Makanya. Tapi alhamdulillah semua mata hati warga dibuka sama Allah SWT. Udah kan? Nggak ada yang mau pesan lagi? Udah. Aku bayar ya.
Ya? Sista, duit Mas Adam 100.000 kemana ya? Tadi pagi kan Mas Adam pakai buat beli bensin. Astagfirullahaladzim, Mas Adam lupa. Kamu mau duit gak? Enggak, Mas. Udah, biar aku aja yang bayar ya. Maaf ya sayang ya. Nggak apa-apa. Maaf ya, Kak. Loh, Kenapa sayang? dompet aku sayang. Kenapa dompet kamu lupa? Astagfirullahaladzim, dompet aku tuh ketinggalan di atas meja kamar. Aduh, gimana dong? Ya Allah. Mas, itu mobil kalian ya? Iya, Bu. Kelihatannya aja kayak, padahal mah seret. Dam, kata Sista kamu ikhlasin bayaran order ngubur hari ini. Baik banget sih kamu jadi orang. Kalau kita rajin bersedekah, Ma, insya Allah akan diganti yang lebih besar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, Dam, tapi masalahnya banyak banget nih yang mesti dibayar. Biaya kuliah Sista, belum lagi biaya dapur supaya tetap ngebul. Mama tenang aja, insya Allah ada uangnya. Mau tenang gimana? Dam, kamu ini kepala keluarga dan kamu sudah menyanggupi untuk memenuhi semua kebutuhan keluarga ini. Itu kan janji kamu untuk memenuhi semua wasiat papa kamu. Jadi Mama udah siap nih untuk nurutin semua wasiat Papa? Enggak semua sih. Tadi Mama bilang Adam disuruh nurutin semua janji Adam sama wasiat Papa. Iya, janji untuk bayar-bayarnya aja, nggak yang lain-lain. Wasiat ya sepaket, mah. Ya udah, Adam janji untuk nurutin semua wasiat Papa. Dimulai dari Mama tapi, karena Mama kan yang paling siap. Mama tenang aja, Ma. Adam akan cari orang yang terbaik buat Mama. Dam, kamu mau ngejual Mama apa? Astagfirullahaladzim. Mah, istighfar, Mah. Siapa yang ngejual? Jodohin. Kamu mau jodohin sama siapa sih? Mau nyari di mana orangnya? Sebentar. Dan pikir-pikir dulu. Siapa sih? Mah, kalau Pak RT bagaimana? Pak RT paling gencar daripada yang lain. Terus dia nyerang Mama kan dari segala penjuru buat cari simpatik Mama. Ogah, Mama nggak mau. Tadi aja Pak RT ngajak Mama ngedate, Mama tolak. Ceplosan nih. Tawan kan? Serius, Mah? Apaan sih? Udah, tahu. Emang ngedate-nya mau ngapain? Nonton ya? Tahu ah. Enak banget. Kecil, Mama. Mah. Malah kabur. Ya Allah, berikanlah yang terbaik buat Mama. Selalu sayangi dia. Dan selalu buat Mama bahagia. Amin. Amin. Belum sampai? Aku pikir udah sampai, sayang. Oh iya, macet. Ya udah fokus dulu nyetirnya. Ingat, hari ini kamu udah 2 kali nabrak, ya. Assalamualaikum. Kasihan kamu, Dam. Seharusnya pernikahan itu menjadi sesuatu yang harus disegerakan. Saya tahu kalau kamu tuh sangat menginginkan. Tapi Insya Allah, Pak RT. Saya yakin kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengizinkan, pasti akan ada jalannya. Dan satu hal yang saya pegang dan percaya, jodoh dan mati itu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengaturnya. Dam, kalau menurut kamu gimana ya?
Gimana apa Pak RT? Seandainya saya melamar mama kamu.